Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leoni Syifa Fauziah dari kelompok 4 kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perang melawan penjajah kolonial Belanda. Pertama, perlawanan Pattimura. Perjuangan dalam melawan kolonial Belanda juga terjadi di Maluku. Perjuangan rakyat Maluku dalam melawan kolonial Belanda di bawah pimpinan Kapiten Pattimura. Adapun latar belakang perlawanan rakyat Maluku yaitu pertama, pemerintah kolonial memberlakukan kembali penyerahan wajib dan kerja wajib. Kedua, pemerintah kolonial menurunkan tarif hasil bumi yang wajib diserahkan, sedangkan pembayarannya tersendat-sendat. Ketiga, pemerintah kolonial memberlakukan uang kertas, sedangkan rakyat Maluku sudah terbiasa dengan uang logam. Dan yang terakhir, pemerintah kolonial menggerakkan pemuda Maluku untuk menjadi prajurit Belanda. Perlawanan rakyat Maluku terhadap kolonial Belanda ini diawali dengan tindakan Kapiten Pattimura yang mengajukan daftar keluhan kepada Residen Van der Beek. Namun daftar keluhan ini tidak ditanggapi oleh Belanda, sehingga rakyat Maluku yang berada di bawah pimpinan Kapiten Pattimura menyerbu dan merebut benteng Dorstede di Saparua. Pertempuran ini mengakibatkan Residen Van der Beek terbunuh. Akibatnya, kedudukan Belanda semakin terdesak. Untuk mengatasi keadaan ini, Belanda mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawan rakyat Maluku. Sehingga pada awal Agustus 1817, Belanda berhasil merebut kembali benteng Dorstede. Namun, rakyat Maluku tidak menghentikan penyerangannya dan tetap melawan kolonial Belanda dengan cara bergerilya. Nah, perlawanan ini berakhir dengan menyerahnya Kapiten Pattimura dan teman-temannya kepada Residen Lyman Petersen. Kapiten Pattimura dan teman-temannya diadili di Ambon, dan pada tanggal 16 Desember 1817, Kapiten Pattimura dan teman-temannya dihukum mati di depan benteng New Victoria dan mereka gugur sebagai pahlawan dalam membela rakyat yang tertindas. 2. Perang Padri. Perang Padri terjadi pada tahun 1821 sampai 1837 di Minangkabau, Sumatera Barat. Perang ini terjadi karena adanya pertentangan antara kaum Padri dan kaum adat yang mempermasalahkan tentang praktik keagamaan. Nah, pertentangan ini dimanfaatkan Belanda untuk mencampur tangani urusan Minangkabau. Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1821 mengangkat James Dupuy sebagai presiden di Minangkabau. Selanjutnya, pada tanggal 10 Februari 1821, James Dupuy mengadakan perjanjian persahabatan dengan tokoh adat yang bernama Tuanku Surawoso dan 14 penghulu Minangkabau. Berdasarkan perjanjian tersebut, ada beberapa wilayah yang akan diduduki oleh Belanda. Tentu saja tindakan Belanda ini ditentang keras oleh kaum Padri, dan akhirnya meletuslah Perang Padri pada tahun 1821. Perang Padri ini dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase pertama terjadi pada tahun 1821 sampai 1825. Pada fase ini, kaum Padri menyerang pos-pos dan pencegatan patroli-patroli Belanda. Belanda yang merasa kewalahan pun akhirnya menyerahkan perundingan damai pada tanggal 26 Januari 1825 antara Belanda dan kaum Padri di wilayah Alahan Panjang. Perjanjian ini disebut sebagai Perjanjian Masang. Imam Bonjol sebagai pemimpin di kaum Padri tidak keberatan dengan perjanjian ini, tapi Belanda malah memanfaatkannya dengan menduduki daerah-daerah lain. Tentu kaum Padri marah dan akhirnya sepakat untuk membatalkan perjanjian tersebut, dan Imam Bonjol kembali menggelorakan semangat untuk menyerang Belanda. Fase kedua terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Pada fase ini ditandatanganinya Perjanjian Padang pada tanggal 15 November 1825. Isi perjanjian ini adalah 1. Belanda mengakui kekuasaan pimpinan Padri di wilayah Batu Sangkar, Surawoso, Padang Guguk, Sigandang, Agam, dan Bukit Tinggi, dan menjamin melaksanaan keagamaan di daerahnya. Kedua, kedua belah pihak tidak boleh saling menyerang. Ketiga, kedua belah pihak harus melindungi para pedagang dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan yang terakhir, secara bertahap, Belanda akan melarang praktik adu ayam. Sekian hasil presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.